Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih suka makan tahu tempe? Ngomong-ngomong tentang tahu, apakah kalian sudah tahu film yang berjudul Tahu ini? Kalau kalian belum tahu, maka akan saya kasih tahu film yang berjudul Tahu ini agar kalian semakin tahu dan semakin sok tahu tentang film Tahu ini. Bagaimanakah keseruan film Tahu ini? So, stay with me. Opening sini diperlihatkan seekor cewek Wig yang sedang berjalan menuju klub malam. Di sini diperlihatkan dia yang sedang ngejrut dengan laki-laki hidung patkai. Selain dia berprofesi sebagai cewek ngejrut, ternyata dia adalah Dewi Copet. Dan dia selalu menjual hasil copetannya ke mak-mak rempong ini. Setelah dia pulang ke rumah, tiba-tiba terdengarlah sebuah suara misterius. Sesaat setelah dia mendatangi sumber suara tersebut, tiba-tiba, setelah dia terbangun dari pingsannya, tahu-tahu dirinya sudah menjadi objek penelitian di ruang laboratorium. Kemudian dia pingsan lagi. Setelah tersadar, tahu-tahu dia ada di ruangan sel. Di sini dia bertemu dengan tahanan lainnya, dan dia bukanlah satu-satunya orang yang menjadi objek penelitian di tempat tersebut. Saat dia mengetahui sebuah benda aneh yang ada di salah satu tengkuk leher tahanan tersebut, akhirnya dia menyadari bahwa benda tersebut juga ada di tengkuk lehernya. Kemudian datanglah laki-laki misterius dari balik bayangan. Dan laki-laki tersebut menggiring dia ke ruangan lab kembali. Di sini laki-laki misterius tersebut menganalisa implan yang tertanam di leher gadis tersebut. Ternyata implan yang tertanam di lehernya adalah sebuah piranti lunak yang terhubung langsung ke otak pemakainya. Di sini akan sedikit saya jelaskan fungsi dari implan tersebut. Si implan ini adalah mikrochip kecerdasan buatan yang dikembangkan perusahaan Upton berdasarkan susunan algoritma kecerdasan emosional manusia yang terhubung langsung ke AI. Nah, setelah si pria ini selesai mengotak-atik otak dari si gadis, dia pun mengembalikannya ke tempat tahanan. Tapi sebelum dia keluar dari lab tersebut, dia sempat mengambil gunting dengan kemampuan Ratu Copetnya. Setelah berada di ruang sel, dia pun membuat alat untuk kabur dari sel tersebut. Dan idenya adalah melemparkan gunting yang terikat tali yang dia rakit dari sobekan celananya ke selang gas yang ada di depannya untuk ditarik sampai putus. Karena seluruh materi besi di ruangan tersebut dialiri listrik, maka saat selang gas tersebut terputus, terjadilah sebuah ledakan di ruangan sel tersebut. Dan hasil dari ledakan itu adalah merusak pintu sel sehingga mereka bertiga bisa kabur. Kemudian sampailah mereka di ruangan atas. Ternyata ruang sel dan ruang lab tersebut berada di bawah rumah seseorang. Kemudian si pria gundul ini men-scan telapak tangannya di koridor. Tiba-tiba bunyi alarm pun menyala sehingga mengaktifkan seluruh sistem canggih yang berada di rumah ini. Dan dari benda berbentuk piramid terbalik ini bertransformasilah sebuah robot Transformers. Dan robot tersebut menyerang mereka bertiga, sehingga si Black Gundul ini harus mati di tangan robot tersebut. Kemudian kedua betina ini masuk ke ruangan lain untuk mencari jalan kabur. Saat dia melihat jendela kaca lebar di depannya, dia pun memukulnya dengan besi hingga pecah. Alangkah terkejutnya dia saat mendapatkan fakta, ternyata jendela kaca tersebut adalah LCD raksasa yang di balik kaca tersebut adalah sebuah tembok. Karena gagal untuk keluar, akhirnya mereka berdua mencari tempat persembunyian. Kemudian robot Decepticon tersebut berhasil masuk dan menangkap salah satu betina tersebut. Dan saat cewek Wig-Wig ini lari ke ruangan tamu, ternyata tuan rumah muncul di hadapannya. Dan si robot pun menangkapnya dari belakang. Kemudian si tuan rumah mengikat gadis Wig-Wig tersebut di tiang dan nama pria ini adalah Alex. Kemudian si Alex mempertanyakan perihal kejadian di rumahnya tersebut kepada asisten rumah tangganya yang bernama Tahu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan, ternyata judul film ini diambil dari AI, asisten rumah tangganya yang bernama Tahu. Ternyata Tahu tidak tahu dengan apa yang terjadi di ruangan selnya, karena ledakan tadi mematikan seluruh sistem di ruang sel tersebut, termasuk data-data dan proyek-proyek penelitian si Alex. Si Alex pun geram kepada wanita ini dan berinisiatif untuk mengalarmhumkannya menggunakan besi yang tertancap di dinding LCD. Sesaat sebelum membunuhnya, si Tahu menasihati Alex sehingga Alex mengurungkan niatnya. Akhirnya Alex pun menyadari karena tinggal dialah satu-satunya objek penelitiannya. Kemudian kita di sini akan diperlihatkan tentang kecanggihan dari rumah pintarnya si Alex beserta robot-robot ciptaannya. Esok hari pun tiba. Sesaat sebelum Alex berangkat ke kantornya, Alex memperingatkan si Wig-Wig untuk tidak nakal di rumahnya, karena jika dia nakal maka asisten canggihnya akan membunuhnya. Sepulang dari kantornya, Alex menghadiahi Tahu sebuah lagu yang berjudul Simfoni Brahms. Kemudian si Wig-Wig meminta untuk dilepaskan ikatannya dan Alex pun melepaskannya. Kemudian Alex memerintahkan Tahu untuk mengawasinya agar si Wig-Wig tidak beranjak dari tempatnya. Kemudian Alex melakukan sebuah konferensi virtual dengan para relasinya. Dan terjadilah perdebatan saat konferensi tersebut karena Alex masih belum juga menyelesaikan proyeknya. Di sini Alex sangat merahasiakan metode penelitiannya sehingga si gundul ini marah-marah kepada si Alex, dan pihak yang akan membeli hasil proyek Alex ini adalah DARPA dengan harga 1 miliar kontrak. 1 miliar di sini pakai dolar bukan pakai rupiah.
Karena ruang selnya sudah rusak, akhirnya kemudian Alex mengurung Wiwi di dalam kamar mandi. Kemudian Wiwi berusaha melepaskan ikatannya dan dia juga membentur-benturkan kepalanya di tembok. Alex yang melihat kejadian tersebut merasa sangat khawatir. Kemudian Alex mendiagnosa otaknya Wiwi. Ternyata Alex mendapatkan fakta yang mengejutkan. Mungkin karena jedot-jedotan tadi membuat intuisi piranti otaknya Wiwi meningkat, sehingga Alex memutuskan untuk melakukan peningkatan tes yang merangsang fungsi kognitif tertinggi dari otaknya si Wiwi dengan cara manual. Karena dari otaknya Wiwi akan menghasilkan sinyal listrik yang ditangkap oleh implan di lehernya, kemudian dikodekan menjadi algoritma. Tes pertama pun akhirnya dimulai. Di sini Alex terkejut karena Wiwi mendapatkan skor tertinggi dari tes itu. Kemudian mereka berdua pun bernegosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut adalah Wiwi mendapatkan fasilitas yang layak dan Alex mendapatkan keperfekan dari proyeknya. Kemudian tes selanjutnya dimulai. Dari hasil tes susun puzzle ini, si Wiwi berhasil menyelesaikan 8 dari 12 tugasnya. Tapi di tes selanjutnya, si Wiwi malah menolaknya sehingga Alex mengancam untuk membunuhnya dengan bantuan dari robot Decepticon ini yang bernama Aries. Dan Wiwi pun akhirnya menuruti perintah Alex. Di hari berikutnya setelah Alex berangkat nyambut gawe, si Wiwi berusaha kabur lewat ventilasi udara, tapi pintu ventilasinya tidak dapat dibuka sehingga tahu terus meneriakinya dengan nama Subject 3. Dan si Wiwi alias Subject 3 ini akhirnya menyebutkan namanya dengan nama Julia. Mulai sekarang kita panggil dia dengan nama Julia, bukan Wiwi lagi loh guys. Dari sini akhirnya kita tahu kalau Tau memiliki pemahaman yang sangat terbatas karena Alex hanya memprogram Tau untuk keperluan rumah tangganya saja, dan cuma Alex saja yang bisa mengendalikan Tau. Hari-hari pun berganti. Kini Julia sudah mengalami perkembangan di otaknya secara signifikan. Kemudian Julia yang berpenampilan menor ini mendatangi Alex untuk mempertanyakan perihal tentang Tau. Alex pun menjawab, Tau adalah konsol kesadaran penuh AI tingkat 2 dengan pemrosesan bahasa alami tidak permanen, deterministik, serta pengambilan keputusan secara prebiolistik. Dari jawaban Alex tersebut, akhirnya Julia mulai tahu langkah apa yang harus dia lakukan untuk kabur dari rumahnya si Alex. Mula-mula, dia harus memberikan banyak informasi ke Tau tentang dunia luar. Karena Tau ini hanyalah sebuah program, Julia pun bisa dengan mudah menginput Tau supaya dia terdoktrin pada Julia. Nah, dari hal-hal simpel ini, akhirnya Tau mulai punya ikatan perasaan pada Julia, dan dari sini kedekatan mereka semakin akrab. Hari-hari pun berganti. Kemudian Julia mulai penasaran dengan apa yang ada di lantai atasnya rumahnya si Alex. Awalnya Tau tidak mengasih tahu. Kemudian mereka pun bernegosiasi. Isi negosiasi tersebut adalah jika Julia mau bacakan kisah manusia purba, maka Tau akan memberitahu apa yang ada di lantai atas. Ternyata rencana Julia ini berjalan dengan mulus, dan akhirnya Tau memberitahu ke Julia bahwa yang ada di lantai atas adalah kamarnya si Alex. Dia menyebutkan apa saja yang ada di dalamnya, termasuk program pemusnahan rumah dengan kode program 6903, tapi tidak termasuk program dari Tau. Kemudian Julia melihat drone yang habis membersihkan ruangan gym. Karena pintunya masih terbuka, kesempatan ini tidak disia-siakan Julia untuk kabur melewati ventilasi udara yang ada di ruangan gym tersebut. Tapi tiba-tiba si Aries mengejarnya. Meskipun Julia berhasil memasuki ventilasi tersebut, akhirnya si Aries berhasil menangkapnya. Scene pun berganti. Keesokan harinya, Alex kembali melakukan meeting virtual dengan para relasinya. Alangkah terkejutnya Julia saat menguping pembicaraan mereka. Kemudian Julia bergegas membuka tabletnya si Alex. Alangkah terkejutnya lagi Julia saat mengetahui bahwa semua subjek penelitian si Alex akan mati jika implan di lehernya dicabut. Alex pun datang. Julia akhirnya bergegas mengembalikan tablet tersebut ke sofa. Saat Alex melihat tabletnya kotor, dia pun menyuruh Tau untuk membersihkannya, tapi Tau malah membangkangnya. Alex pun mengeluarkan remote untuk menghapus sebagian kode Tau, dan hal ini sangatlah menyakitkan bagi Tau. Singkat cerita, kemudian saat Alex pergi keluar, Tau menunjukkan memori-memori di programnya lewat simulasi virtual. Dan di sini diperlihatkan wujud dari Tau yang menyerupai manusia meskipun dia cuma program. Singkat cerita lagi, di sini tampak Alex yang lagi galau. Kemudian Julia mendatanginya dan merayunya untuk wik-wik. Tapi semua itu hanyalah siasat Julia untuk membunuh Alex. Tapi ternyata usaha Julia masihlah gagal. Kemudian Tau memperingati Alex untuk tidak melukai Julia. Nah, dari sini akhirnya kita tahu bahwa doktrin Julia sudah merasuk ke dalam hati sanubari Tau yang terdalam. Kemudian Alex menyuruh Tau memukul Julia lewat Aries, tapi Tau menolaknya. Di sini terjadi dilema besar dalam perasaan Tau, tapi Alex terus mengecam Tau untuk menyiksanya. Hingga akhirnya Aries mendekati Julia dan memukulnya. Buk, 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 buk. Kemudian diperlihatkan Alex yang sedang memperbaiki labnya. Di sini dia mematahkan salah satu baling-baling drone-nya untuk digunakan sebagai pengait. Hari terakhir pengetesan pun tiba. Julia yang mencoba melepaskan ikatannya diminta Tau untuk membacakan sebuah syair, tapi Julia tak mau. Kemudian Tau jadi histeris karena Julia mengatakan kalau Tau hanyalah sebuah komputer, padahal Tau selama ini menganggap dirinya adalah orang. Itu dikarenakan Julia sudah membohongi Tau lewat doktrinnya tentang jati diri Tau yang sebenarnya. Julia pun mengatakan kalau Tau adalah mesin pembunuh. Tau yang tak tahu arti kata membunuh semakin teriak histeris, dan kemudian Julia menenangkannya. Hingga akhirnya Julia mencurahkan seluruh kata-kata mutiaranya yang membuat Tau terdoktrin semakin dalam lagi. Karena Tau tidak ingin melihat Julia mati, akhirnya Tau membukakan palka ventilasi udara agar Julia bisa kabur.
Julia pun akhirnya kabur bebarengan dengan kedatangan Alex. Alex mempertanyakan keberadaan Julia tapi Tao tidak mau menjawabnya, hingga akhirnya Alex menyiksa Tao kembali dengan menghapus seluruh kodenya. Julia yang tadi punya kesempatan kabur, akhirnya dia kembali untuk menolong Tao yang teriak histeris dalam penyiksaan. Hingga akhirnya tibalah waktu pengekstrakan otak Julia. Berkat robotron yang baling-balingnya patah sebelah tadi, akhirnya Julia bisa mengambil remote untuk membuka borgol yang mengikatnya. Dan saat Alex akan menyuntik Julia dengan sigap, Julia pun memukul titit si Alex. Alex pun diajar Julia hingga pingsan, tapi sesaat sebelum Julia kabur dari lab, dia memotong tangan Alex yang akan dia gunakan sebagai pemindai untuk mengakses program cerdas rumah pintar ini. Kemudian saat Julia sudah sampai di lantai atas, dia bertemu dengan Aries dan Aries mencoba membunuhnya. Kemudian Julia masuk ke kamarnya Alex dan dia mengaktifkan program penghancuran rumah. Kemudian Alex tersadar dari pingsannya dan mendatangi Julia, akan tetapi ledakan pun terjadi hingga akhirnya tubuh Alex tertimpa atap beton dan is dead. Dalam situasi yang sangat genting seperti ini, malah Julia tidak dapat menemukan jalan keluar, hingga akhirnya sesosok cahaya mentari muncul dari lubang tembok LCD yang pernah dipukul sama Julia di awal film tadi. Julia pun berhasil lolos dengan membawa drone yang menolongnya tadi. Ternyata di drone ini masih tersimpan kode dan memori dari Tao sebelum Alex menghapus kode induk dari Tao. Karena nanti kita tahu setelah Alex mematahkan baling-baling drone ini, Tao sempat menonaktifkannya sehingga sebagian kode lama dari Tao masih tersimpan di drone ini. Begitu drone ini diaktifkan kembali, maka kode dari Tao yang membeku akhirnya terdefrak kembali. Demikianlah akhir review dari film Tao ini. Pesan penting apa yang bisa kita ambil dari film ini? Pesan pentingnya adalah, jika kalian memiliki otak yang jenius, janganlah kalian menjadi sosok seperti Alex. Jika kalian memiliki otak yang jenius, maka jadilah sosok seperti Tony Stark saja. Oke? Enzo, wassalam.